hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang waktu Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Sungguh Tuhan, dengan apa curahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Jika bukan dengan senap hati kami Tuhan, dengan senap hidup kami yang kami serahkan seutuhnya Tuhan, sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, layakan setiap kami Tuhan, Tuhan urapi Tuhan. Biar setiap doa yang kami naikkan, setiap ungkapan syukur Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kiranya boleh berkenan bagi Engkau. Layakan setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Kiranya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus kami yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami naikkan senap syukur kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita akan naikkan pujian bersama. Kami datang Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Setiap kami datang Tuhan oleh anugerah-Mu untuk mencari wajah-Mu, tak hanya janji-Mu. Seperti Engkau setia dan benar, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami datang Tuhan, puji-Mu Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan api Roh-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Datang Tuhan oleh anugerah-Mu mencari wajah-Mu, tak hanya janji-Mu. Seperti Engkau setia dan benar, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Dan memuji-Mu Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan api Roh-Mu, kasih-Mu memenuhi hidupku. Sekarang kita naikkan bersama. Memuji-Mu Raja segala raja. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang kami agungkan. Sucikanlah hatiku dengan api Roh-Mu, kasih-Mu memenuhi. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memenuhi hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, kasih-Mu memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu memenuhi hidup setiap kami Tuhan, yang selalu boleh menjadi alasan bagi setiap kami datang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami.
Biar setiap kami datang Tuhan menjawab panggilan kami. Bawa hidup kami Tuhan hanya bagimu Tuhan. Biar Tuhan yang pakai, Tuhan yang bentuk setiap kami. Boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dari ciptaan Tuhan yang boleh memenuhi tujuan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, rinduan setiap kami, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, kemurahannya daripada-Mu Tuhan selalu kami nikmati. Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Rinduan setiap kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
setiap kami boleh menikmati kemurahan dan kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Di belakang-Mu dan menikmati kasih-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kasih Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang menikmati kasih-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita katakan, nikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Yesus, sungguh Tuhan, biar kasih dan kemurahan-Mu Tuhan boleh menjadi hal yang terindah bagi setiap kami, menjadi hal yang terbaik bagi setiap kami. Sebab anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu. Terima kasih Yesus Tuhan. Apa hati kami tidak memuji, menyembah. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, naikkan setiap pujian, sembah-Mu hanya bagi Yesus, seperti yang baik bagi semua. Kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu selalu ada bagi kami. Layak disembah hanya Kau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan hanya Kau Tuhan. We come to worship You. Layakan setiap kami, bagi setiap kami. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang kami tahu Tuhan ada bagi kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Kau pelita di waktu-waktu gelap. Engkau adalah air sungai yang menyegarkan di tengah waktu yang kering. Dari mana lagi datang pertolongan kami kalau bukan dari Tuhan? Sebab itu kami mengarahkan wajah kami kepadamu, menantikan pertolongan dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah, menikmati hadirat-Mu. Dan juga sebentar kalau kami boleh dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biar jam ini menjadi waktu di mana Engkau bekerja dan melawat kami dengan kebenaran firman. Waktu kami buka firman-Mu, hati kami Tuhan bukakan untuk perkara-perkara yang daripada-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan,
Ampun dengan keterbatasan ini. Dan urapi juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Biar hari ini, jam ini, waktu ini kami mau arahkan sebagai devosi kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, menjelang siang. Baik, hari ini saya akan mengajak kita belajar satu tema ya. Saya ingin menyampaikan satu tema yang saya beri judul Kami Tidak Tawar Hati. Nah, teks diambil dari 2 Korintus 4 ya. Mari kita buka firman Tuhan kita. Kami tidak tawar hati. Saudara, sepanjang bulan Agustus kalau Anda perhatikan tema-tema yang kita pelajari bersama antara lain merdeka dari keputusasaan ya, mengenai kiat mengatasi kegelisahan, oke? Dan hari ini saya berikan tema pembelajaran kita adalah kami tidak tawar hati ya, tidak menjadi tawar hati. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 7 menjadi teks yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Harta Rohani dalam Bencana Tanah. Harta rohani dalam bencana tanah ya. Nah, itu keseluruhan perikop, tapi kita hanya belajar dari ayat 1 sampai ke 7 ya. Kita baca sama-sama saudara. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah, kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Sampai ayat ke-7 ya, yang akan kita soroti hari ini. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dalam tulisan ini apa yang menjadi beban dan pergumulan Rasul Paulus. Sehingga dia katakan di ayat pertama, kami tidak tawar hati. Tentu ada alasan seseorang berkata seperti itu, kami tidak tawar hati. Ya. Nah, tetapi kiranya kita bukan hanya melihat apa yang menjadi kehidupan dan tantangan Rasul Paulus. Tetapi apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kehidupan kita hari-hari ini. Ya, itulah tujuannya pemberitaan firman, yaitu bagaimana surat firman yang diwahyukan, diturunkan hampir 2000 tahun yang lalu. Itu juga berbicara sampai kepada hari ini kepada Anda dan saya. Nah, itu adalah tujuan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga saudara, kita mencoba untuk menemukan pesan, kesederhanaan, nasihat dan terang dari tulisan yang hampir 2000 tahun ini dalam kehidupan kita. Itu adalah kekuatan daripada Injil Allah yang sanggup menjawab kebutuhan segala zaman, segala generasi. Ini adalah kekuatan Injil Allah yang tidak pernah usang dan kehilangan relevansi. Ya, ini penting. Jadi jangan sampai kita hanya membedah dan belajar, tetapi konteks dalam kehidupan kita apa kita lost. Ya, oke. Nah, saudara, judul dari pemberitaan hari ini kami tidak tawar hati. Ini saya ambil dari ayat ke-1. Ya. Nah, sebelum itu, saudara, di pasal sebelumnya
Kita pernah singgung, kita pernah belajar. Ada satu kalimat yang sangat indah di mana Paulus berkata, barang siapa memandang Tuhan dengan wajah yang tidak ada selubung, ya, bertemu dengan Allah, maka dia diubahkan. Ya, dia diubahkan dari apa? Dari glory kepada glory. Saya pernah katakan beberapa minggu lalu, pola ini sering dipakai oleh Rasul Paulus. From faith to faith, from glory to glory. Ya, nah saudara, di pasal sebelumnya Rasul Paulus berkata, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, masuk ke pasal 4, dia mulai lebih, saya gambarkan bukan hanya lebih dalam. Bukan hanya lebih dalam, tetapi dia mulai lebih personal. Rasul Paulus mulai lebih mengungkapkan beban-bebannya. Dia mulai lebih personal. Bagaimana dia mencurahkan kegelisahannya, katakanlah ya. Tetapi dia mulai dengan kalimat ini, kami tidak tawar hati. Tawar hati di sini adalah, kata tawar hati di sini adalah ekakomen. Rasul Paulus menggunakan kata ini 5 kali. Ya. Dari 13 suratnya. Kalau Ibrani mau dianggap Paulus juga 14. Tapi katakanlah 13. Dari 13 suratnya di seluruh perjanjian baru. Bayangkan 13 surat dari 27 kitab. Kalau hitung Ibrani 14 surat dari 27 kitab. 50%. Dari 13 surat Rasul Paulus, 5 kali dia gunakan ekakomen ini. 5 kali. Dan 2 dari 5 ada di pasal 4 ini. Jadi ini pasal yang benar-benar menyoroti ungkapan Paulus tentang tawar hati, ekakomen ini. Apa itu ekakomen? Ya, ekakomen ini sederhana artinya lemah. Sederhana artinya menjadi penakut. Ekakomen, lemah. Jadi penakut. Ya, jadi sini Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati, kami tidak menjadi tawar hati artinya kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi penakut. Ya. Nah, akar kata daripada bahasa Alkitab di sini itu juga akar yang sama dipakai untuk menggunakan kata pingsan, faint hearted. Ya, jadi lemah di sini, ekakomen sini pingsan. Nah, tapi yang saya ingin gambarkan di sini saudara, tidak tawar hati ini juga bisa kita bayangkan seperti kalimat tidak pingsan rohani. Bukan jasmani, jasmaninya ya maybe still okay ya. Tapi yang menjadi garis bawah di sini adalah tidak pingsan secara rohani. Nah, saya kira saudaraku, kalau dalam satu pasal, yaitu pasal 4, Paulus sampai menggunakan 2 kali ekakomen. Sebenarnya ini merupakan tema di pasal ini. Dia ingin berbicara tentang tawar hati. Dia ingin berbicara tentang menjadi lemah, menjadi penakut, menjadi pingsan rohani. Yang dia katakan sekiranya jangan. Kami tidak. Oke. Nah, tadi kita hanya baca sampai ayat 7 ya. Tapi karena di ayat 16 ada terdapat juga kata ini. Kita baca 1 kali ayat 16. Jadi lompat ya, 1 kali. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 kali. Ya. Nah saudara, penekanan yang Rasul Paulus berikan di sini adalah hal rohani. Mengapa? Karena ketika dia katakan tidak tawar hati, dia bilang kok jasmani kami merosot, tubuh kami itu mulai merosot. Mungkin maksudnya adalah menua, mungkin maksudnya adalah melemah. Tapi dia katakan, kami tidak pingsan rohani, kami tidak menjadi takut. Sebab, nah kita nanti baca ya. Ini adalah satu ungkapan Rasul Paulus yang menyoroti kerohanian. Minggu lalu dalam pemberitaan firman yang baru diambil dari kitab Roma, kita melihat bagaimana Paulus sampai menggambarkan, bahkan menjabarkan penderitaan-penderitaan, rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam pelayanan. Bahkan dipukul berapa kali, disesa, dirajam berapa kali ya, karam kapal berapa kali. Dia ungkapkan di dalam kitab Roma yang bagi banyak orang itu disebut Injilnya Paulus. Tetapi bagian 2 Korintus 4 kita ingin melihat sebenarnya bebannya Paulus itu apa.
Sampai dia berkata, kami tidak tawar hati. Diulangi lagi di ayat 16, kami tidak tawar hati. Apa sih? Rasul Paulus punya pergumulan apa di saat itu? Dalam konteks 2 Korintus ini apa? Ya oke, kita masuk saudara. Beban yang Paulus hadapi secara kesimpulan itu ada 2 dari 2 Korintus. Beban yang pertama adalah kelemahan dan keterbatasan pribadi. Rasul Paulus mengalami kelemahan dan keterbatasan pribadi. Ya. Kita bisa baca termasuk di ayat 16 tadi. Secara lahiria merosot dia katakan. Ya. Ada satu perasaan, ada satu beban bahwa diri ini memang melemah. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beban yang dihadapi Paulus adalah kebutaan dunia. Kebutaan dunia itu di ayat keberapa kita bisa melihat. Contoh di ayat ke-7. 7 ya, kita ini yang pertama tadi tentang kelemahan dia. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dia menyebut dirinya tanah liat. Nanti kita belajar. Yang kedua di ayat 16 itu dia katakan tadi bahwa semakin merosot. Tetapi perhatikan beban yang kedua, justru kita naik ke ayat keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, ayat ketiga maksud saya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ada satu lagi bebannya Rasul Paulus di surat 2 Korintus ini adalah dunia yang buta. Dunia yang buta. Dia sudah memberitakan, dia menyampaikan Injil yang sejati, tapi masih ada yang tertutup. Nah saudaraku, 2 beban ini merupakan beban yang sangat berat untuk seorang Rasul Paulus. Kenapa saya katakan sangat berat? Dia ulangi lagi, kami tidak tawar hati, kami tidak tawar hati. Tapi beban yang terjadi adalah dia merasa ada kelemahan, dia merasa ada keterbatasan. Dan pada saat yang sama ada kebutaan dari dunia. Ada kebutaan dari komunitas-komunitas yang dia layani. Kita perhatikan saudaraku, bahwa ini seringkali juga menjadi beban dalam kehidupan kita. Ini seringkali juga menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan hal yang Tuhan percayakan. Kita mengerjakan hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi kita menyadari ada keterbatasan diri kita. Ini apa yang Tuhan percayakan kan semua hal ya. Pekerjaan bisa, keluarga bisa, pelayanan. Talenta. Yang paling Tuhan percayakan kita mau kerjakan. Tapi kita menyadari ada keterbatasan diri. Ada kelemahan diri kita. Yang sampai di bahasa lain Rasul Paulus berkata, ini kemah tubuh. Ya ini suatu hari akan dibongkar. Bagaimana keterbatasan jasmani bahkan membuat Rasul Paulus juga berseru. Nah saudara, ini juga kita alami. Ini kita alami saudara. Dan pada saat yang sama kita merasakan kelemahan. Pada saat yang sama kita juga melihat ada kebutaan dari dunia. Terlebih saat ini saudaraku, dunia sedang sakit. Dunia sedang, bahasanya apa saudara hari ini terkenal, tidak baik-baik saja. Dunia sedang sakit. Tapi pada saat yang sama kita anak-anak Tuhan juga memiliki kelemahan. Ini seperti satu waktu yang bahasanya apa saudara ya, sini kena sana kena begitu. Pada saat yang sama dunia sedang sakit, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki kelemahan. Artinya kita tidak luput daripada kelemahan. At the same time dunia memerlukan terang, dunia sedang sakit. Ketika pelayanan, keluarga dan sahabat memerlukan kita, pada saat yang sama kita juga lemah. Nah ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ini yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ketika keluarga, sahabat, pelayanan membutuhkan kita untuk terus boleh menjadi berkat, menyatakan terang. Pada saat yang sama sebenarnya kita juga penuh dengan kelemahan. Saudara, apakah pernah merasa seperti itu? Jika iya saudara, itu yang Rasul Paulus alami dan ungkapkan di bagian surat ini. Simpelnya daging kita mungkin berkata, sudahlah peduli amat.
Daging. Daging kita mungkin berkata, sudahlah, peduli amat. Saya aja sudah pusing. Tapi saudaraku, di sini firman Tuhan katakan, teladan yang diberikan adalah kita justru berkata, kami tidak tawar hati. Di sini yang kita baca justru hati seorang Rasul Paulus, dan mestinya anak-anak Tuhan juga, itu berkata, kami tidak mau pingsan rohani. Kami tidak mau kabur. Dalam arti apa? Yang tadi saya katakan, menjadi lemah dan takut. Kami mau terus melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kedua beban ini menghimpit. Seperti Rasul Paulus, kelemahan diri menghimpit, kebutaan dunia juga menghimpit. Kalau kita perhatikan ayat ketiga, saudara, lihat di sini curahan hatinya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Dia udah beritakan, masih tertutup juga. Dia katakan, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang ayat 4 yang tidak percaya. Yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sebagian penafsir berkata bahwa alasan Paulus mengungkapkan ini adalah dia mendapatkan satu tudingan atau serangan dari kelompok-kelompok di Korintus. Yang berkata bahwa Paulus itu pengajarannya itu udah ketuaan. Satu, udah tidak relevan. Pengajarannya itu sudah ya lewat lah. Ada tudingan seperti itu sehingga Rasul Paulus berkata di ayat yang ketiga ini bahwa yang salah bukan pesan yang dia sampaikan, yang bermasalah bukan dia sebagai pemberita pesan, tetapi yang bermasalah adalah dunia yang buta. Dan apa penyebabnya? Ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Artinya kalau bahasa Alkitab gunakan istilah ilah zaman ini, pertama itu merujuk pada si Satan, iblis. Tetapi itu juga berbicara tentang strategi yang dipakai dari zaman ke zaman untuk membutakan orang. Ya, hari ini zaman kita apa yang membutakan orang? Oh banyak saudara, kita akan kehabisan waktu, silakan Anda daftarkan. Generasi kita, apa yang sedang membutakan mereka, nurani mereka, hati mereka sehingga gak bisa melihat terang Tuhan. Apa saudaraku? Kita lanjutkan ya pembahasan firman. Jadi sebagian penafsir berkata bahwa Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa dia tetap stick kepada Injil yang sejati. Meskipun ada sebagian orang tanda kutip itu buta. Tapi sebenarnya bagi seorang pemberita firman ini kegundahan. Ini adalah satu beban. Itu mengapa dia katakan berulang, kami tidak tawar hati. Ya. Kita lanjutkan pembahasan firman kita. Sebelum kita melanjutkan tema tentang tidak menjadi tawar hati atau kami tidak tawar hati saudara. Satu hal yang kita kalau perhatikan dari kesaksian-kesaksian yang ada di Alkitab. Satu hal yang kalau kita perhatikan ada dalam kesaksian seorang Rasul Paulus adalah mereka yang mau menyatakan terang, mereka yang mau terus setia menyatakan terang adalah mereka yang banyak mengalami sang terang. Rasul Paulus di dalam beban yang menghimpit dia seorang rasul, dia mendirikan jemaat-jemaat dan dia keliling. Sering terjadi dalam surat-surat yang Anda perhatikan. Ketika dia kelilinglah muncul kelompok-kelompok yang kemudian dipakai untuk mendesak dia. Dipakai untuk tanda kutip mengucilkan atau menuding dia. Ya. Sehingga di bagian surat lain dia katakan, kalau nanti bertatap muka saya mau lihat apakah mereka hanya cuman ngomongnya yang hebat. Sampai begitu saudara pengungkapannya ya. Manusiawi sekali kadang kita melihat. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah saudaraku. Mengapa Paulus dalam semua beban-beban itu dia tetap setia menyatakan terang. Bahkan sampai akhir hidupnya di sel yang sempit di Roma. Mengapa dia terus
penjara itu, dalam kurungan itu dia katakan, biarlah yang terpenjara, yang binasa cuman belenggu ini. Di situ dia hasilkan surat-surat penjara yang luar biasa, yang 2000 tahun sampai sekarang tetap jadi alat Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya. Mengapa bisa demikian? Kalau kita perhatikan kesaksian Alkitab, mereka yang setia menyatakan terang adalah mereka yang banyak mengalami sang terang. Yang hidupnya itu mengalami Tuhan, dia pasti tidak akan tahan. Seperti Nabi Yeremia berkata, di dada seperti ada bara api. Dia pasti akan menyatakan terang itu, saudaraku. Tuhan Yesus berkata dalam kalimat lain, Lukas 7:47. Barang siapa banyak diampuni, dia banyak mengasihi. Barang siapa banyak diampuni, dia banyak mengasihi. Sebenarnya, siapa yang tidak banyak diampuni? Siapa yang tidak banyak diampuni, saudaraku? Banyak banget. Tetapi tidak semua menyadari bahwa dia telah banyak diampuni. Bagi mereka yang menyadari aku telah banyak diampuni, seperti Rasul Paulus. Berulang-ulang di suratnya bahkan dia ngomong, di antara rasul aku paling hina, di antara orang percaya aku paling hina. Dia menyadari dia banyak mengalami sang terang. Dia menyadari dia banyak diampuni. Itu mengapa dia banyak menyatakan terang. Terus setia menyatakan. Maka kita menemukan, saudaraku, mereka yang banyak diampuni banyak mengasihi. Mereka yang banyak mengalami sang terang itu terus menyatakan terang. Kembali kepada Rasul Paulus, kembali kepada tulisan ini, saudaraku. Meskipun ada tudingan, meskipun ada kelemahan diri, tapi yang dia miliki dan dia fokus adalah apa, saudara? Menyatakan kebenaran. Ajarkan Injil. Coba baca ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, perhatikan. Kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ketika kita menyatakan Injil, biar kita buka diri kita untuk dipertimbangkan. Ini maksud Rasul Paulus. Selama kita tahu yang kita sampaikan adalah firman Allah, dia terus mau menjadi alat Tuhan untuk menyatakan terang. Terlebih di masa yang gelap. Terlebih di masa yang gelap. Saudaraku, ini adalah panggilan buat kita semua. Waktu saya membaca merenungkan bagian ini, saya katakan, Tuhan, kami hamba-hambamu, anak-anakmu, ini panggilan bagi kami semua. Yaitu kami mau setia memberitakan Kristus. Setia memberitakan apa, saudara? Kristus. Perhatikan di ayat kelima. Bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Oh, kita setia memberitakan Injil Kristus, bahkan sampai opini pribadi kita dipinggirkan. Makin hari ini yang saya makin renungkan. Beritakan firman, ajarkan firman, opini pribadi, ntar dulu. Sulit gak? Sulit. Kita bergumul, tetapi kita tahu Injil adalah kekuatan Allah. Opini pribadi, tak terlalu. Saya kembali lagi, saudaraku. Ini sikap yang saya katakan kita perlu terus ingat dan belajar. Baru kira-kira berapa minggu lalu saya baca kembali sebuah survei dari Barna Institute. Dulu saya pernah baca, tapi seperti yang kali ini agak dibaharui. Survei gereja yang disukai di masa kini. Anda akan kaget. Poin-poinnya. Apa? Ciri gereja yang disukai masa kini. 1. Kira-kira ya urutannya mungkin kebalik, saudara, karena saya nggak catat. 1. Jangan panjang-panjang ibadahnya. Wah, saudara, ya kayaknya sih tahulah, saudara. Ya. 2. Lebih banyak experience yang saya bisa nikmati. 3. Banyak berbicara tentang hidup saya. Apa yang bisa saya petik. Sekilas kayaknya gak salah ya. Nah, ada tambahan-tambahan yang akan mengagetkan. Yang penting, tidak susah parkir. Itu ternyata poin yang sangat penting.
Saya perhatikan masih ada daftar yang lain, tapi yang saya ingat kira-kira beberapa poin ini. Seolah-olah bahkan gereja itu bisa disetir oleh zaman. Jangan bicarakan yang gak ada kaitan sama hidupku. Aku pergi, aku mau mendengar tentang aku. Jangan panjang-panjang. Sibuk. Kita gak sengaja memperpanjang atau memperumit saudara. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika fokus segala sesuatu adalah kepada diri kita. Lama-lama kelamaan yang ngomong, yang khotbah juga ngomongin tentang dirinya. Yang denger mau denger tentang dirinya. Kapan tentang Kristus? Ayat kelima Rasul Paulus jelas katakan, ini 2000 tahun yang lalu tapi sampai hari ini masih menjadi peringatan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita rindu gereja nanti sampai Tuhan datang kembali adalah gereja yang memberitakan Kristus dan Injilnya. Kristus dan Injilnya. Waktu saya di bangku kuliah, sampai ada satu mata kuliah. Saya nggak tahu mengapa juga bisa jadi mata kuliah judul besar ya, dan saya harus ambil itu subjek. Judulnya Gereja Bintang 5. Bagaimana gereja itu harus seperti fasilitas bintang 5 di kota. Kira-kira saya nggak tambahkan, saya nggak perlu tambah-tambahkan. Sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Padahal kalau nggak salah judul mata kuliahnya adalah pertumbuhan gereja. Tapi tema besar awal sampai akhir perkuliahan adalah Gereja Bintang 5. Kita tidak dipanggil untuk menjadi gereja berfasilitas bintang 5. Tidak ada di Alkitab saudaraku. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Filipi 2. Bintang terang di tengah angkatan bengkok. Jangan dibalik. Boleh gak gereja menyediakan fasilitas yang agak baik dan nyaman? Silakan. Tapi itu bukan fokus utama. Injil sejati. Itu yang utama. Baik, saya melanjutkan saudaraku. Pembahasan kita. Bagaimana Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati? Kalau dari bagian ini kita lihat. Bagaimana dari beban dan kegundahannya yang tadi kita sudah menyoroti. Yaitu kelemahan diri, kebutaan dunia. Tapi dia katakan kami tidak tawar hati. Kok bisa? Ada dua hal yang kita akan soroti. Yang pertama saudara. Paulus tidak menjadi tawar hati karena ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah. Dia menerima pelayanannya, kerasulannya. Artinya apa? Semuanya oleh Tuhan. Artinya apa? All by God. Ya, ditopang oleh kemurahannya. Jadi dia punya sumber, dia punya alasan jelas dulu. Semua dari Tuhan. Ini yang membuat Paulus bisa berkata, kami tidak tawar hati. Saudaraku, demikian dalam kehidupan kita ya. Pekerjaan kita tahu kena efek situasi hari ini. Sulit sekali mungkin ya. Keluarga juga banyak tantangan. Ya, komunikasi terganggu semua hal. Ya. Bagaimana kita memandang? Bagaimana kita masih memupuk keyakinan dan tidak menjadi tawar hati hari-hari ini? Yang pertama adalah dengan seperti yang kita baca. Semua itu dari Tuhan. Semua itu oleh kemurahan Tuhan. Semua itu ditopang oleh kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini, dia juga yang akan menyelesaikannya asal aku setia. Saudaraku, ini yang membuat Rasul Paulus dan kiranya ini juga yang membuat kita berkata, kami tidak tawar hati meskipun di depan kami lihat, oh kami tidak tahu ini akan seperti apa. Hari ini survei, studi tentang gereja pasca pandemik akan seperti apa. Bermunculan dengan berbagai prediksi dan lain-lain segala macam. Kita sebagai pelayan Tuhan akan mulai mungkin bertanya-tanya. Tapi saudaraku saya ingin katakan, selama kita tahu semua itu dari Tuhan. Oleh kemurahan Allah yang memanggil kita untuk melayani. Maka saudara, kita tidak menjadi tawar hati. Kita tidak menjadi tawar hati. Sekali lagi, Tuhan yang memulai pekerjaan.
Tuhan yang akan menyelesaikannya. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Itulah keyakinan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bukan? Saudaraku. Sehingga kita melihat terang, glory itu milik Tuhan. Itu dari Tuhan. Sederhananya itu yang diungkapkan. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati? Kita perhatikan di ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di pertama Paulus meninggikan Allah, kemuliaannya, maksudnya, kemurahannya. Tapi di bagian kedua dia katakan, kami tanah liat. Mengapa Paulus tidak menjadi tawar hati? Diingatkan kepada semua, aku cuman tanah liat. Saudaraku, kata tanah liat di sini menarik. Ya, baked clay. Baked itu artinya pot yang di oven begitu ya. Para pendengar di zaman itu tahu persis maksudnya. Baked clay ini adalah pot yang setiap hari ada di rumah tangga. Bukan vas, bukan pajangan mahal, ya, antik. No, baked clay ini kalau hari ini saudara, baskom Lion Star. Dulu kan tidak ada itu Lion Star. Baskom plastik di rumah. Yang di dalam studi-studi saudara. Itu bahkan alat yang dipakai buat taruh sometimes ya. Makanan, itu barang-barang yang. Saudara kira-kira Lion Star kamu punya baskom di rumah buat apa sih? Bahkan sampai itu baked clay itu buat taruh kotoran pun bisa jadi pakai itu. Ya, artinya itu barang yang anytime ya kalau pecah ya sudah. Replaceable, bisa diganti gitu loh. Bukan vas yang antik. Paulus menggunakan kata baked clay di sini. Bejana tanah liat. Mengapa Paulus tidak menjadi tawar hati? Karena pada saat yang sama dia bilang kemuliaan, terang, kemurahan Allah. Itu semua dari Tuhan ya. At the same time kami cuma tanah liat. Dia melihat bahwa anugerah Tuhanlah yang memberikan terang kepada setiap orang. Sehingga waktu dia menghadapi dunia yang buta pun, dia katakan nanti kita baca ya, Tuhanlah yang bisa menerangi. Bukan kita yang bisa persuasif atau meyakinkan dengan bahasa kita, no. Kita cuma tanah liat yang mau setia. Perhatikan saudaraku, waktu saya baca bagian ini, ya, bagaimana Paulus menggambarkan bahwa dia cuma bejana tanah liat. Perhatikan di ayat ke sebelumnya. 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita. Bagaimana dalam pengungkapannya saudara, kita langsung ingat peristiwa Paulus bertobat. Bagaimana peristiwa Paulus bertobat? Dia jadi buta jasmani. Kenapa dia buta jasmani? Ada sinar dari surga. Sinar dari surga membuat Paulus buta jasmaninya. Tetapi setelah itu dia celik rohani. Dia terbuka. Tuhan tanda kutip ya, hajar dia dulu jasmaninya buta. Tapi kemudian hati akhirnya terbuka. Dia gambarkan ya di ayat ke-6. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Kita. Artinya kita semua ini dulu juga buta secara rohani. Kita bisa hari ini ikut Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan, beribadah. Bukan karena kita pintar memilih. Kita dulu juga buta. Tetapi sinarnya bercahaya buat kita. Sehingga kita gak lagi dalam gelap dan meraba-raba. Kita bisa melihat, akan ada terang Tuhan. Oh saudaraku, ini penggambaran yang sangat indah. Kisah pertobatan Paulus juga menggambarkannya. Ya, nah saudara, mari kita lihat kedua bagian ini dalam kehidupan kita. Ya, saya berusaha untuk sekali lagi bagaimana mengenai aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama saudara,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Kita tadinya juga buta. Tidak ada ketiadaan terang, namun kita nggak bisa melihat. Gambaran yang Paulus pakai di sini, itu kalimat di mana saudara? Kalau Anda baca Alkitab dengan teliti Anda tahu. Itu bahasanya Kejadian pasal 1. Ya, apa tuh? Sebab Allah yang telah berfirman, ayat ke-6 ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ini kalimat dari mana? Ayat ke-6. Ini Kejadian 1. Ya. Ada muncul nggak ayatnya? Ayat ke-6. Dari dalam gelap akan terbit terang. Nah ini ada di Kejadian 1 ayat ke-6. Bagaimana digambarkan di ayat 1 coba munculkan. Pada mulanya itu roh Allah melayang. Dunia itu dikatakan, bahasa Indonesianya apa? Gelap gulita. Ya, ayat kedua mungkin. Dikatakan dunia itu gelap gulita. Sebenarnya dalam bahasa Alkitab, dunia itu berantakan. Ya, gelap gulita, kosong. Di sini adalah maksudnya adalah chaos. Berantakan, nggak ada form. Bagaimana Rasul Paulus dalam tulisannya menggambarkan sebelum penciptaan, sebelum Allah berfirman, sebelum ada terang, Allah menjadikan terang. Semua itu chaos, berantakan dan gelap. Dia katakan demikianlah hati kita dulu ini sebelum diterangi Allah seperti itu. Sebelum Allah menerangi kita ini kita akan berantakan. Kita nggak punya arah. Mungkin kita boleh ukuran dunia itu punya sesuatu. Tapi kita sebenarnya nggak punya arah kehidupan. Suatu kali saya dengar pemaparan seorang pembicara, bukan pendeta, pembicara umum ya. Saya suka nonton TED juga. Sinek kalau nggak salah nambah pembicara ya. Dia katakan kebanyakan orang sudah sukses dan memiliki segalanya. Tapi waktu di akhir hidupnya menjelang masa tuanya dia baru sadar ternyata dia belum melakukan sesuatu yang berarti. Sehingga banyak orang justru ketika tualah mulai menjadi filantropis. Ketika mulai tualah justru menjadi orang yang murah hati dan sebagainya. Sebenarnya agak telat ya. Lebih baik ada daripada nggak ada tapi telat. Nah, dia katakan tapi saya bersyukur dia bilang generasi muda sekarang dari muda udah mulai menyadari value in life. Ini pemaparan orang dunia sekuler. Tapi saya katakan saudaraku ini menggambarkan bahwa kita ini mungkin secara materi ya oke sukses secara ukuran dunia. Tapi kita sebenarnya gak ada arah. Kita seperti yang pemaparan Sinek itu katakan. Mungkin udah tua baru sadar ketika semua tubuh udah lemah begitu ya. Baru sadar I want to do something yang ada value. Sebenarnya udah agak telat. Udah tinggal dikit waktunya udah di ujung. Iya kan? Nah saudaraku. Sebelum ada terang Tuhan dalam hidup kita. Ini kita chaos. Kita hidup berdiri kita sendiri. Kita hidup ya buat urusan saya saja. Tapi ketika Tuhan menerangi kita, meskipun ada beban, meskipun ada desakan, meskipun ada kebutaan dunia. Dia katakan, kami tidak tawar hati. Oh itu karena ada terang Allah. Oleh karena itu saudaraku, kita berdoa. Bahwa hari ini bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi generasi kita. Kiranya ada terang seperti yang menerangi hati kita. Tuhanlah yang sanggup mencelikkan seseorang. Doakan, doakan. Ya, sehingga mereka juga boleh melihat terang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan kita aplikasinya adalah. Waktu Rasul Paulus berkata bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Anda dan saya ini bejana tanah liat. Kalimat ini mengandung dua makna. Makna benar, literal, dan makna kiasan. Karena waktu Rasul Paulus berkata bejana tanah liat. Mereka yang di dalam zamannya dan pendengarnya itu orang Yahudi. Termasuk hari ini orang Kristen atau orang yang imannya masih berangkat daripada Abraham dan Pentatuk. Ya. Itu mengakui bahwa manusia diciptakan dari apa? Apa saudara? Kejadian lagi, pasal 3. Pasal 2 saya kira. Tanah liat. Jadi waktu Rasul Paulus berkata kita ini bejana tanah liat. Ini penggambarannya sangat gampang ditangkap. Bahwa kita semua dari debu tanah. Dari tanah liat. Ya tapi kedua, makna yang menggambarkan kita adalah alat sederhana. Meskipun di bagian lain Rasul Paulus pernah menggunakan satu istilah chosen instrument. Alat pilihan. Indah ya. Tetapi di bagian ini dia menekankan tentang kita ini bejana tanah liat. Maka saya katakan ini ada makna literal dan makna kiasan. Tapi begini saudaraku, ini menarik.
Hari ini ilmuwan pun tidak bisa membantah. Ternyata jasmani kita, tubuh kita, kalau mau diuraikan sampai bagian penyusun terkecil, itu adalah materi yang sama dengan tanah lempung. Tanah liat. Sehingga bagian kebenaran ini, ya, sains atau saintis yang ateis sekalipun tidak bisa membantah kejadian. Padahal kitab Kejadian ribu tahun yang lalu. Baru berapa lama manusia bisa meneliti sampai sel bagian terkecil, penyusun jasmani, penyusun materi. Firman Tuhan nggak bisa dibantah, saudaraku. Silakan Anda baca. Terakhir sempat diliput di Tirto, kalau nggak salah, silakan juga baca. Bahwa bagian materi jasmani kita kalau dipecah, diselidiki di dalam, itu tanah lempung punya zat. Tanah lempung tahu ya, tanah liat bahasanya. Ya jadi saudaraku, kita ini bejana tanah liat. Kita tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Karena kita tahu, kita ini tanah liat, alat sederhananya Tuhan. Kita ini bejana. Bahwa segala yang baik datang dari Tuhan. Segala yang mulia datang dari Tuhan. Kita baked clay. Bagus ya nasihatnya ya. Ini membuat hidup tidak menjadi tawar hati. Karena dia menyadari bahwa kami alat di tangan Tuhan. Saudara, ini membawa kita ingat kepada perkataan Agustinus dari Hippo. Oh Lord, everything good in me is due to you. The rest is my fault. Oh Tuhan, segala yang baik dalam hidupku itu karena Engkau. Selebihnya itu kesalahanku. Kalimat yang sangat indah. Agustinus, seorang pemikir besar dalam sejarah Kristen. Pemikiran-pemikirannya suatu hari mempengaruhi dan menjadi landasan buat bahkan seperti Johannes Calvin untuk mendirikan dia punya pemikiran dan tulisan-tulisan. Itu dari mana? Agustinus. Dia seorang pemikir yang brilian yang dipakai Tuhan. Dia masuk bahkan oleh orang sekuler kategori filsuf, ya, pemikir. Ya. Tetapi dia adalah orang yang berangkat dari background pertobatan dari masa lalu yang begitu buruk. Dari background yang begitu buruk, dia akhirnya bertobat. Dia akhirnya menjadi seorang yang menyerahkan hidup untuk Tuhan. Nah ini kalimat dari dia, oh Lord, everything good in me is due to you. The rest is my fault. Segala yang baik dalam hidupku, anugerahmu. Itu dari Tuhan. Selebihnya, kesalahanku. Apa sih saudara selebihnya itu artinya? Yang gak baik itu. Semua yang baik dari engkau, yang gak baik, my fault. Karena kesalahan dan dosaku. Ini indah sekali saudaraku. Membawa saya hari ini merenungkan. Tuhan, keluargaku, anak-anakku adalah milik-Mu. Aku hanya bejana yang Tuhan percayakan untuk merawat, mengasihi, melindungi mereka. Semua itu indah. Terima kasih Tuhan. Pelayanan, pekerjaan tangan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Kami hanya bejana yang Tuhan percayakan untuk merawat, mengurusi, melindunginya. Oh saudaraku, pemikiran seperti ini menghadirkan hati yang penuh damai sejahtera dan kita boleh berkata kami tidak tawar hati. Saya sampai kepada penutup. Waktu kita melihat dan menyadari bahwa segala kemuliaan dan terang itu dari Tuhan. Waktu kita melihat dan menyadari bahwa oh ternyata aku cuman bejana tanah liat. Kita bisa bersama dengan Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati dan tetap mau terus hidup jadi berkat. Tapi kalau dua hal ini dibalik. Tidak lagi melihat bahwa kemuliaan, kemurahan Allah lah sumber segala sesuatu. Dan kedua, merasa diri adalah bejana antik yang spesial, bukan tanah liat alat sederhana. Kalau dua ini dibalik, akan terjadi kekacauan, akan terjadi pingsan rohani. Biarlah bersama dengan Paulus kita mau berkata, dalam masa sulit sekalipun kami mau belajar tidak tawar hati.
Karena kami tahu kami alat-Mu Tuhan. Yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan. Bahkan dalam bahasa Paulus, jasmani merosot. Artinya apa? Mulai tua. Mulai tua. Itu semua tidak meresahkan karena kita menyadari, aku memang bejana tanah liatnya Tuhan yang ada kelemahan, kekurangan. Kita mungkin bahkan berdoa seperti pemazmur, silakan cari. Tuhan ampunilah pelanggaranku di masa muda. Jangan perhitungkan supaya aku itu di hadapan-Mu itu terus boleh melayani Engkau. Cari ayatnya. Ungkapan seorang pemazmur. Dia menyadari, kita adalah bejana tanah liat yang penuh kekurangan dan kelemahan. Tapi kita tidak menjadi tawar hati. Apa artinya? Batin kita ayat 16. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, manusia batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batin itu apa? Spiritual. Dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab apa? Ayat pertama, Tuhan, kemurahan yang menopang aku. Dia yang memanggil aku. Dia yang memberikan keluarga, pekerjaan, pelayanan untuk kami lakukan. Oh, terima kasih Tuhan. Terang mula yang mencelikkan segala sesuatu. Terang mula yang mencelikkan setiap hati untuk boleh mengenal Engkau. Bukan kami. Ini indah sekali saudara ya. Nah, sampai sini pemberitaan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Kiranya lain kali waktu Anda baca bagian ini, Anda bisa studi kembali akan beban, pergumulan, dan juga jawaban yang kita temukan di bagian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Saya pemain musik maju ke depan. Bagian kita adalah Tuhan. Suatu hari habis saya olahraga, agak sempoyongan saya karena agak berat gitu olahraganya ya. Saya ke belakang ke dapur. Ini cerita sedikit lah penutup saudara. 2 Korintus 4 sudah selesai. Saya agak sempoyongan ke belakang dan saya buka kulkas cari es krim saya. Kamu tahu mereknya ya. Nah saya cari es krim saya karena kalau istri saya bikin dia ada spare di cup buat saya. Saya makan es krim saudara. Istri saya bilang kenapa? Saya bilang rasanya mau mati. Saya bilang. Anda tahu lah habis olahraga punya rasa ya. Saya makan es krim biar sedikit manis. Istri saya lagi potong sayur ya. Dia tahu saya bercanda ya pasti. Dia katakan ya jangan cepat-cepat mati dong. Dia bilang. Jangan cepat-cepat mati dong. Saya bilang. Iya saya bilang soalnya saya habis deadlift sesuai namanya rasanya mau dead saya bilang. Nah ya karena dia lagi potong sayur dan karena saya makan es krim. Dan karena dia ngomong gitu kalimat saya ngobrol lah sama dia. Saya bilang setiap orang akan mati. Soal kapan kita gak tahu. Tapi sepasti fajar. Kita akan pulang. Ya demikian juga hari ini yang kita punya anak-anak. Suatu hari mereka dewasa. Mereka memutuskan keluar kota atau keluar negeri. Kita gak bisa cegah, kita gak boleh cegah. Orang tua yang baik adalah persiapkan mereka, lepaskan mereka. Di suatu hari mereka juga gak bersama kita. Sepenuhnya dalam arti. Ya demikian juga saya bilang, kita bersyukur, kita berdua sama-sama bukan anak tunggal ya. Masih punya brother and sister. Tapi suatu hari kita juga mungkin tidak akan selalu bersama. Dan saya bilang demikian juga pasangan hidup. Kamu istri saya, yang saya suami kamu. Hidup ini misteri. Saya gak tahu kapan akan ada perpisahan. Seperti yang kita ngomong di janji nikah itu kan. Ini saya tambahin sekarang bukan kemarin. Sampai maut memisahkan. Setiap hubungan-hubungan yang Tuhan karuniakan berharga sekali. Tetapi sebagai manusia dan ini bejana tanah liat sekali lagi. Itu semua memiliki limit. Sehingga saya bilang sama istri saya. Sehingga setiap anak Tuhan mestinya betul-betul merenungkan dan menghidupi kalimat ini. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini
di bumi, hanya Engkau. Engkau kepuasan kami. Engkau suriah kami. Setiap hari biar kami itu puas dalam Engkau. Hanya Tuhan yang sungguh-sungguh kita punya. Dari kekal sampai kekal. Hari-hari ini saya berdoa bahwa yuk kita kejar hubungan kita, kepuasan kita dalam Tuhan. Karena Dia tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Kita punya porsi. Ya. Oh haleluya, kita akan berdoa. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti ku tahu tetap selamanya bahwa Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Berkata hanya Kau milikku di surga. Oh Tuhan, tiada yang ku ingini lebih lagi di bumi, hanya Engkau. Oh Tuhan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, ini satu hal yang pasti bagiku, kan tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan, thank you Lord, Engkau bagian kami, sebab oleh kemurahan-Mu Kau memanggil kami, oleh sinar-Mu Engkau celikan kami. Oh karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Sebab itu biarlah kami berkata, kami tidak menjadi tawar hati. Mungkin hari ini kami merasakan kelemahan. Hari ini kami merasakan dan menghadapi kebutaan dunia yang menuntut berita-berita manusiawi. Kami mau katakan kami tetap mau beritakan Kristus. Kami tetap mau beritakan the true gospel, Injil-Mu. Tuhan, biarlah kami menyadari kami cuma bejana tanah liat di tangan-Mu. Namun kami tahu alat yang sederhana di tangan Tuhan yang Maha Kuasa bisa menjadi alat pilihan. Pakai kami dengan sederhana di rumah kami. Pakai kami dengan indah di lingkungan pergaulan kami. Pakai kami dengan penuh kuasa-Mu di tengah generasi kami Tuhan. We want to stand for what we believe, yaitu Engkau adalah sumber segala keselamatan.
Kami mau berdiri untuk apa yang kami percaya dan yakini. Bahwa keselamatan datang daripada Engkau. Bahwa sebagaimana Engkau berkata dari gelap, jadilah terang. Demikian Engkau akan memunculkan terang dalam hati setiap orang. Ketika Engkau mau menangkap hidup mereka. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Dan kiranya kami tidak menjadi tawar hati. Kiranya kami tetap berdiri sebagai umat-Mu, pilihan-Mu, kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu yang sudah selesai memberitakan firman pada kesempatan kali ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara, menuntun, menerangi kami. Kami di akhir ibadah kami. Tapi kami tahu sepanjang minggu di depan berjalan, Engkau menyertai kami, keluar masuk kami. Apa yang kami kerjakan? Engkau sanggup memelihara kami. Engkau sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Itu janji firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat jam yang kami lewatkan di rumah-Mu, buat ibadah, pujian. Kami tahu ada kekekalan yang dikerjakan oleh ibadah kami hari ini. Kami ucap syukur. Dan kalau kami bawa persembahan syukur ke rumah-Mu, Lord, you know, kami bawa dengan sukacita ya Tuhan. Kau tahu kami bawa dengan sukacita dan syukur. Segala yang pengen Tuhan percayakan, biarlah juga untuk glory-Mu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Arahkan hati, pikiran, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sumber segala berkat. Puji Allah, Bapa, Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang Esa, bohong selamat sumber berkat. Amin. Kiranya berkat kasih karunia Bapa, persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus, penghiburan damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, mari yang diberkati dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati sampai minggu depan jemaat Tuhan. God bless.